bin Rabah. Oke. Sahabat Bilal bin Rabah, ya, beliau adalah muadzin Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah ini pertama, ya, beliau bukan ulama, bukan ulamanya sahabat. Ya, makanya kita jarang mendengar hadis riwayat Bilal. Kemudian yang kedua, Bilal ini bukan orang kaya. Ya. Kemudian ketiga, Bilal bukan bangsawan, mantan budak. Kemudian keempat, Bilal juga bukan orang yang kedudukannya tinggi di masyarakat, semisal apa? Semisal panglima seperti Khalid bin Walid, ya, panglima seperti Ali, seperti Amr bin As. Dia bukan orang kaya seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, mantan budak. Tetapi Bilal, ya, dipersaksikan oleh Rasulullah SAW, terompahnya sudah didengar suara terompahnya di surga. Ya, padahal Bilal ini apa-apa gitu loh. Ya, ibaratnya Bilal ini, ya, ini ya, gambaran paling terdekat dari keadaan Bilal di zaman sekarang. Ini mohon maaf sekali ya, beliau seperti marbot masjid begitu ya, tukang azan marbot masjid. Tapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis khusus, dikhususkan dalam satu hadis oleh Rasulullah SAW, mempersaksikan beliau di surga, Bilal. Ya. Jadi bisa jadi teman-teman di medis gitu ya, teman-teman medis. Ini bisa jadi ya teman-teman medis, teman-teman yang jaga, yang apa, dengan ikhlas, dengan profesional, kedudukannya lebih tinggi daripada ustadz-ustadz yang menyampaikan. Bisa jadi. Ya, yang kelihatannya apa ya, dianggap oleh orang, dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh agama, tokoh apa. Nah, ini yang bekerja dengan ikhlas dan profesional bisa jadi. Ya, ini sekali lagi bisa jadi ya. Dan bukan maksudnya meremehkan ustadz yang lainnya, bisa jadi kedudukannya lebih tinggi sebagaimana Bilal tadi ya. Padahal banyak ya yang lebih dari beliau, para sahabat, tapi dipersaksikan seperti itu. Kuncinya adalah ikhlas dan profesional. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi hiburan bagi kita semua ya. Hiburan bagi kita, memperkuatkan ya, meneguhkan hati dan keimanan kita sebagai tenaga medis ya. Ini sebagai jalan jihad kita masing-masing ya. Kemudian ini agar kita semangat begitu ya, mengetahui bagaimana kejayaan Islam di zaman dahulu. Kemudian demikian juga ini ada motivasi bagi tenaga medis ya. Salah satu ayat yang paling memotivasi kita semua adalah waman ahyaha faka'annama ahya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia saja, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan beberapa ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya, termasuk dalam ayat ini adalah para tenaga kesehatan. Ya, hampir semua para ulama ketika memotivasi tenaga medis ketika merawat pasien COVID, ya, saya melihat mayoritas dari ulama dan ustadz membawa ayat ini. Ya, membawa ayat ini ya, waman ahyaha faka'annama ahyana jami'a. Barang siapa yang menghidupkan suatu jiwa, maka sesungguhnya memelihara kehidupan manusia semuanya ya. Dan ini termasuk dia, dan yang paling dan salah satu yang paling mewakili ayat ini adalah tenaga medis, memelihara kehidupannya, dokter, ya, perawat, bidan, dan yang lain-lain ya, memelihara kehidupan, merawat, ya, kemudian mengobati, lalu sembuh dengan izin Allah. Ini seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan betapa berlimpahnya pahala dalam bidang dunia kesehatan. Ya, begitu banyak seperti itu, dan ini mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua. Ya, dan sekali lagi ketika ada ucapan pahala berlimpah, pahala besar, ini jangan kita remehkan.
Jangan kita anggap angin lalu ya. Kenapa? Karena nanti kelak ya, kelak nanti ya, kelak di hari kiamat ya, kita sangat butuh dengan yang namanya pahala banyak, pahala berlimpah, kita sangat butuh ya. Hari-hari sulit, hari-hari yang sangat berat di padang mahsyar. Ya, kita sangat butuh dengan pahala yang banyak, ridho dengan Allah. Ya, ridho dari Allah itu sangat butuh. Jadi kata-kata pahala berlimpah, ridho Allah, itu kita jangan benar-benar meremehkan karena kita benar-benar sangat membutuhkan kelak di hari kiamat nanti. Ya, ini mudah-mudahan bisa meneguhkan hati kita dan keimanan kita sebagai tenaga medis ya. Dan tentunya musibah wabah COVID ini ya, wabah COVID ini tentunya musibah bagi kita semua, terutama tenaga medis ya. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim berusaha ya berpikir setiap musibah dan hikmah itu apa. Ya, dan hikmahnya ternyata sangat banyak ya. Hikmah itu sangat banyak sekali di balik dari ini semua ya, dan menyadarkan manusia agar kembali kepada fitrahnya. Dan ini ada beberapa hikmah musibah wabah ini bagi tenaga medis ya. Pada medis ya. Jadi pertama tadi ya, membantu sesama dengan pahala yang besar. Pahala yang berlimpah tadi kita sudah sampaikan ya. Pahala apa namanya, beberapa keutamaan-keutamaannya ya, ini mudah-mudahan bisa meneguhkan hati kita ya. Kemudian yang kedua ini, jika kita ikhlas maka kita akan dimudahkan oleh Allah ya, berbagai macam urusan karena membantu saudaranya. Jadi kita ini ya, kita ketika kita membantu ya, membantu orang yang putus asa dengan penyakitnya ini, kita jangan meremehkan. Kita jangan menganggap ini sekedar kewajiban yang biasa. Kenapa kamu kerja? Kenapa kamu merawat pasien? Kenapa visit? Kenapa apa namanya merawat pasien di ruang operasi di mana? Kenapa? Oh, itu karena memang tugas saya. Saya digaji untuk itu begitu. Nah, hendaknya kita jangan berpikir ini saja. Artinya mindsetnya jangan sampai di situ saja. Bekerja karena kewajiban, karena digaji. Kalau nggak kerja ya apa kata orang, ya saya udah digaji. Tapi kita niatkan bahwasanya ini tugas yang mulia. Bukan semata-mata karena saya digaji, tetapi karena saya ingin membantu orang lain dan memudahkan urusan orang lain. Dan kita sangat paham ya, ketika ada orang yang sakit, orang yang mereka jiwanya drop. Ketika dibantu, ketika ditenangkan, maka mereka sangat senang. Ya, sangat senang, sangat lega rasanya. Dan saya sangat merasakannya. Ada orang cemas, kemudian kita datang, kita jelaskan, dia merasa lega. Dia sendiri pun mengakui, dok, setelah saya dapat penjelasan dokter, saya plong sekarang. Semalaman saya tidak bisa tidur. Ya, padahal kita hanya sekedar menjelaskan ya, menjelaskan sedikit, menjelaskan ini, dia tiba-tiba plong yang luar biasa. Padahal kita menganggap ucapan kita ini ala kadarnya, tapi dia itu langsung lega. Alhamdulillah dok, setelah mendapatkan penjelasan dari dokter saya tidurnya nyenyak, nggak khawatir lagi. Ini kan benar-benar memudahkan urusan kaum muslimin. Memudahkan urusan kaum muslimin. Dan kalau kita berniat memudahkan urusan kaum muslimin, nanti kita yakin, percaya Allah itu ada dan Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Sebagaimana hadis, fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu, menolong, memudahkan urusan seseorang selama dia memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan saudaranya. Ya, jadi kenapa kamu bekerja merawat pasien ini? Karena kalau saya rawat dia, kalau saya bantu obati, saya memudahkan urusan dia, dan saya yakin nanti Allah akan memudahkan urusan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa menguatkan kita. Ya. Nah,
Kemudian ini juga ada hikmah-hikmah yang lain. Misalnya peran medis semakin diakui ya, walaupun sempat tema-tema konspirasi gitu ya, tapi dengan meningkatnya kasus, kemudian tokoh-tokoh ya, publik figur, kemudian orang-orang besar dan tokoh-tokoh ternama banyak yang positif. Jadi alhamdulillah teori-teori konspirasi yang sempat memojokkan tenaga medis ya, sempat membuat sakit hati tenaga medis ya, dituduh mengcovidkan, dituduh merekayasa, dituduh berbohong, virusnya ini ada, pada virusnya itu tidak ada, seperti itu. Ya, ini alhamdulillah semakin diakui ya, semakin baik. Kenapa? Karena kasus semakin banyak ya, sekarang sudah berapa ya? Sudah 5.000, 6.000 ya. Informasinya sempat 8.000 ya sehari seperti itu. Ya, dan ini alhamdulillah semakin membuka mata bahwasanya tenaga medis itu memang sangat dibutuhkan seperti itu. Dan kemudian ini mungkin yang terakhir sebelum kita tanya jawab ya, ada sisa waktu. Ini tadi sudah kita bahas. Ini yang saya ingin jelaskan ya, tentang pahala mati syahid. Jadi hadisnya adalah ta'un syahadatun likulli muslim. Ya. Sakit ta'un itu adalah syahadahnya bagi setiap muslim. Ya, jadi dan ternyata kabar gembiranya bahwasanya eh, ya, saya perlu jelaskan awal dulu ya. Jadi yang maksudnya syahid di sini adalah mendapatkan pahala mati syahid ya. Mendapatkan pahalanya, bukan mati syahid seperti di jadi mendapatkan pahala mati syahid dan kita apa namanya, kita tahu bahwasanya yang namanya mati syahid itu pahalanya besar banget. Ya, yang bisa mendapatkan pahala mati syahid ini tidak hanya yang meninggal, yang bisa mendapatkan pahala mati syahid, tetapi yang hidup, yang merawat juga mendapatkan pahala mati syahid. Hal ini dijelaskan oleh beberapa ulama dari hadis yang lain, yaitu hadis yang bunyi idza sami'tum mutta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila engkau mendengar ada suatu daerah, ada wabah di situ, jangan engkau masuk. Ini konsep lockdown ya, konsep lockdown. Dan apabila terjadi di suatu daerah dan engkau sedang berada di sana, maka jangan keluar. Jangan keluar dari daerah tersebut. Ini konsep lockdown dalam Islam. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya Islam, engkau berada di suatu daerah wabah, engkau jangan keluar. Nah, di sini kenapa jangan keluar? Yang pertama, supaya tidak menularkan daerah yang lain. Yang kedua, supaya yang sehat itu merawat yang sakit. Merawat yang sakit di daerah tersebut. Kenapa? Karena kalau ada wabah, kemudian yang sehatnya kabur semuanya, kabur keluar gitu ya. Ya, kabur keluar semua yang sehat gitu. Maka tidak ada yang merawat yang sakit di daerah tersebut. Ya, jadi yang sehat-sehat ini kabur semuanya, ya, meninggalkan daerah tersebut, lari karena takut wabah. Ya, kalau begitu kan nggak ada yang merawat yang sakit. Ya. Nah, ketika ada perintah supaya jangan keluar, supaya tidak menularkan dan yang sehat merawat orang yang sakit. Nah, orang yang sehat ini ada kemungkinan besar tertular. Nah, disinilah dia mendapatkan pahala mati syahid. Ya, dengan merawat. Jadi dia tidak keluar, padahal dia ada potensi kena. Disinilah dia mendapatkan pahala mati syahid. Dan ini mirip seperti tenaga medis di zaman kita sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan semua kita berdoa semoga semua tenaga medis yang merawat bisa mendapatkan pahala mati syahid. Kita berdoa semoga semua tenaga medis yang merawat pasien bisa mendapatkan pahala mati syahid, baik dia walaupun tidak meninggal ya, mendapatkan, dan ini pahala yang sangat besar. Demikian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari materi keteguhan hati, keteguhan iman dari seorang tenaga medis, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, menjadi penyemangat dan nasihat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin
Mungkin materi saya cukupkan dan saya kembalikan kepada moderator ya. Silakan. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Untuk selanjutnya ada 3 pertanyaan Ustaz. Bisa mengeluarkan 3 pertanyaan, nanti akan dijawab oleh peserta, dan peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia Ustaz. Tafadhol Ustaz. Pertanyaannya sekarang atau ini? Sekarang saja, Dek. Oh iya, ya saya kira di akhir itu ya pertanyaannya. Ya, Oke. pertanyaan dulu aja Ustaz. Oke, kalau apa baik pertanyaannya ya. Pertanyaannya yang gampang atau yang susah ya? Ya pertanyaannya ini aja ya. Pertanyaannya susah juga ya buat pertanyaannya. Oke, yang gampang aja deh. Pertanyaannya tadi, aduh, ntar saya tutup dulu slide-nya deh. Stop share ya. Oke. Ya, saya lihatnya paling di slide aja paling. Oke, sebentar. Ya, pertanyaannya ya tadi saya sebutkan medis ya. Bagaimana bunyi ayat tersebut ya? Kalau tidak bisa Indonesia, tidak bisa Arabnya Indonesia nggak apa-apa. Bisa. Izin Ustaz tadi terputus Ustaz. Sempat terputus Oke. izin. Oh ya, baik. Pertanyaannya tadi kita menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang motivasi bagi tenaga medis ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan ayat tersebut ayat apa? Kalau tidak bisa Arabnya, Indonesianya nggak apa-apa. Tafadhol. Izin ini ada dari Dini. Ya, Iya, Dini G, ingin mau. silakan. G, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin menjawab. Untuk motivasi tadi itu dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bisa dicatat ya panitia. Untuk selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan kedua Ustaz. Mohon izin Ustaz, terputus Ustaz. Putus-putus Ustaz. Afwan Ustaz, masih terputus. Afwan Ustaz, masih terputus. Afwan, untuk peserta ini Ustaz masih jaringannya masih terganggu. Sebentar lagi Ustaz terkoneksi lagi dengan kita.
Untuk yang lain bisa disiapkan catatannya. Siapa tahu ada pertanyaan Ustadz yang bisa dijawab dan mendapatkan hadiah buku dari panitia. Masih ada 2 lagi. Bismillah. Ya, mohon maaf ya sempat terputus sebentar. Ya, oke. Tafadhol Ustaz untuk pertanyaan kedua Ustaz. Iya. Bismillah. Bisa dilanjutkan? Tafadhol Ustaz. Oh, oke. Berupa pertanyaan atau bagaimana? Nggih, beberapa pertanyaan Ustaz atau kuis. Oh, pertanyaan lagi ya. Oke. Nggih. Oke, pertanyaan pertanyaan saya pilih-pilih lagi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan tadi apa lagi ya? Mungkin yang gampang-gampang aja deh. Mungkin apa nasihat dari Imam Syafi'i terkait dengan ilmu kesehatan ya? Bagaimana pujian Imam Syafi'i dengan ilmu kesehatan ya? Tidak bisa Arabnya Indonesia aja nggak apa-apa. Betul. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah kedua? Ya. Tafadhol. Untuk Devliana Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya. Manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Ya. Maaf ya kalau jawabannya sih kurang tepat ya. Kurang ya, jelas ya? Iya, bukan. Kurang jelas. Sebaik-baik manusia adalah Ah. manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Oh ya, kalau dari apa ya? Oh mungkin kalau dari penjelasannya mungkin secara tidak langsung benar ya, termasuk yang benar insya Allah. Ya, karena dia memuji ilmu kedokteran dan termasuk yang paling bermanfaat. Oke, insya Allah. Ya, masuklah insya Allah. Ya. Siap. Barakallahu fikum. Yang terakhir Ustaz, pertanyaan ketiga. Yang ketiga pertanyaannya saya pikir ya, buka slide lagi deh. Tadi nyampeinnya apa aja ya. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga oke ini aja. Kenapa orang yang tidak meninggal karena wabah bisa mendapatkan pahala mati syahid? Ya, tadi kan pahala mati syahid itu didapatkan bagi orang yang meninggal maupun yang tidak meninggal. Nah, kalau yang tidak meninggal, kenapa bisa mendapatkan pahala mati syahid? Ya, tadi saya jelaskan di ini berita bagi tenaga medis ya. Walaupun nggak meninggal, nggak kena wabah, malah dapat pahala mati syahid gitu ya. Enggak, Ustaz. Ya. Tafadhol bagi peserta yang ingin menjawab pertanyaan terakhir dari Ustaz sebelum kita bertanya pada Ustaz. Tafadhol kepada Ami Ayah.
Ya, Afwan Ustadz izin menjawab. Silakan. Mendapatkan pahala syahid karena seperti hadis yang itu kan apa, bagi orang yang tidak, kalau ada wabah dianjurkan untuk meninggalkan tempat itu, tapi kita malah harus tetap di sana karena ingin merawat orang yang sedang sakit yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi jika kita tetap melakukan merawat orang yang sakit dengan profesional dan dengan ikhlas, insya Allah kita niatkan karena Allah, dan kemungkinan kita akan terkena sakitnya itu, tapi kita tetap di sana dengan ikhlas, dengan izin dengan Allah, dengan niatan kepada Allah, insya Allah kita akan bisa mendapatkan mati syahid. Amin. Iya, insya Allah ya. Ya, penjelasannya lengkap banget ya, sesuai penjelasannya insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari chat Ustaz. Iya. Ini ada Silakan. pertanyaan yang ini pertanyaan dari Dian. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga, panitia kajian, dan seluruh umat Islam di mana saja berada. Allahumma amin. Ana izin bertanya, Ustadz. Ana seorang akhwat yang sedang menjalani kepanitriaan klinik saat ini, dan alhamdulillah Ana baru mengenal sunnah, Ustadz. Ana minta nasihat, Ustadz, untuk kami para akhwat, khususnya yang sedang belajar ilmu kedokteran ataupun yang sudah jadi dokter muslimah, karena di satu sisi ilmu kedokteran adalah ilmu yang sangat mulia dan lahan amal yang sana. Namun di sisi lain bagi wanita muslimah angkat berada di rumah dan menjaga diri, jika sudah berkeluarga maka tanggung jawabnya adalah suami dan anak. Belum lagi tidak menutup mata dan menjalani pendidikan kedokteran juga banyak ikhtilat di sana. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Mohon nasihat. Iya, baiklah. Terkait dengan wanita ya, wanita yang bekerja berarti ini ya, bekerja. Jadi perempuan yang bekerja di luar, dan dalam hal ini adalah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran seperti itu. Jadi memang tidak kita bisa pungkiri ya, Indonesia memang bukan, hampir seluruh negara ya, bukanlah tidak menerapkan syariat Islam 100%. Jadi mau tidak mau kita akan dapati ikhtilat ya, campur baur laki-laki dan sebagainya seperti itu. Dan memang apalagi kita di Indonesia dengan sistem tata negara kita seperti ini, kita itu bukan suatu hal yang tidak bisa dihilangkan secara total, tidak bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu menerapkan ayat fattaqullaha mastata'tum ya. Jadi kita pertama bertakwa semampu kita. Kemudian yang kedua kita jangan aji mumpung dengan ikhtilat ini. Jadi ya kalau memang kita yakini dulu memang ini tidak diperbolehkan, tetapi bagaimana lagi, mudah-mudahan ini termasuk yang darurat ya. Kemudian selanjutnya juga kita agama Islam ya, agama yang mulia yang memperhatikan maslahat ya, yang memperhatikan. Makanya ada kaidahnya dalam ilmu usul fikih, yaitu kita memilih antara baina darurain. Jadi irtikabu akhhafu darurain. Ini ada hadisnya, yaitu memilih mafsadat yang paling ringan di antara dua mafsadat ya. Jadi memang dari sejak perkuliahan, gak hanya ilmu kedokterannya, perkuliahan, kemudian kita panitia klinik, koas, itu ada ikhtilat, dan memang ini memang tidak boleh secara agama ya. Tetapi tadi kita dalam agama kita punya kaidah memperhatikan maslahat dan mafsadah. Contohnya tadi ya, irtikabu akhafud darrain, memilih dua mafsadat yang satu sisi ikhtilat ya, tapi di satu sisi kaum muslimin juga membutuhkan tenaga kita, terutama yang perempuan. Contohnya misalnya tidak bisa dikeluarkan fatwa misalnya semua perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah di kedokteran.
atau di kesehatan karena ada ikhtilat. Tidak karena ikhtilat hukumnya haram, maka sekolahnya juga haram. Ya. Ya, fatwa seperti ini tidak bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena kaum muslimin juga butuh dengan tenaga kesehatan perempuan. Ya, contohnya misalnya ketika istrinya melahirkan, dia pengen yang merawat perempuan, ya bidan begitu ya, yang melihat aurat kubronya. Kemudian ketika pengennya perawat perempuan, pengennya dokter bedah perempuan, pengennya anestesi perempuan begitu kan. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi ustadznya yang memberikan fatwa pun pengen juga semuanya perempuan yang melaksanakan seperti itu. Jadi inilah agama Islam ya, agama kita yang mulia, memperhatikan maslahat mafsadat. Ya dalam hal ini, bahkan dalam hal ini karena saya sebagai orang yang terjun langsung dalam ilmu kesehatan, ya teman-teman ya para perempuan, para akhwat yang kuliah dan melanjutkan profesi kesehatan, saya katakan lanjutkan profesi kalian karena ini profesi yang mulia dan umat Islam sangat butuh. Ya, walaupun ada ikhtilat, walaupun ada apa, maka kita minimalkan dan bertakwa semampu kita, artinya yang aji mumpung, dan mudah-mudahan ini termasuk darurat dan mudah-mudahan maslahatnya lebih besar, akan mendatangkan ridha Allah yang lebih besar. Mungkin demikian insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya kami buka untuk open mic. Barangkali ada yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz. Monggo, Alfian Jalal. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Afan, Ana ingin bertanya terkait dengan silakan. Terkait dengan physical distancing saat sholat. Untuk sholat sendiri kan seperti yang kita tahu karena wabah COVID maka harusnya dijarakin 1 meter kurang lebih. Namun saya pernah mendengar juga ada sebagian ustadz di luar sana yang berkata bahwasanya bahkan dalam kondisi taun sekalipun para salaf itu tidak melakukan physical distancing dalam sholat. Itu kira-kira bagaimana nggih Ustadz? Syukron. Iya, baiklah. Oke, terkait dengan sholat ya, sholat merenggangkan. Jadi sholat dengan merenggangkan jarak ya 1 atau 2 meter ini adalah hasil dari penelitian istiqra para ulama di zaman sekarang. Ini saya share screen. Nah, ini saya sudah buat tulisannya tentang merenggangkan saf 1 meter di musim wabah. Ya, jadi sebenarnya memang kita harus merapatkan safnya ya. Mungkin yang jadi keraguan kan sebagian orang mengatakan bahwasanya kalau di zaman dulu terjadi wabah. Sejak zaman dulu sudah terjadi wabah ya seperti itu ya. Tapi tidak ada yang merenggangkan saf seperti sekarang. Di zaman salaf nggak ada yang seperti ini. Padahal di zaman dulu juga ada wabah gitu. Maka jawabannya kita katakan ini berbeda keadaannya sekarang sama dulu. Kalau zaman sekarang ada namanya OTG. Kemudian dengan zaman sekarang kita bisa mendeteksi lebih awal ya dengan cara ini berbeda dengan seperti dahulu. Jadi keadaannya berbeda dengan dulu dengan sekarang begitu banyak ya. Sehingga contoh lagi di zaman dulu tidak ada orang yang dilarang pergi berhaji. Sekarang dilarang malah pakai kuota begitu. Ya sekarang kan orang nggak semua bisa pergi haji ya. Umroh ya karena pakai kuota. Ya, kita juga bisa katakan di zaman dulu nggak ada yang larang orang haji. Ya ini malah lebih besar perkaranya nih, melarang orang ibadah. Emang kenapa haji? Ya menyempurnakan rukun Islam. Ya kalau banyak yang mati duluan sebelum haji, kalian yang dosa gitu kan? Seperti itu. Nah jadi kata-kata yang mengatakan dulu nggak ada seperti ini, ini beda kasus. Betapa kasusnya terlalu banyak. Sudah berubah di zaman ini. Ya, sebagaimana tadi haji, ya seperti itu. Dan kalau kita belajar lagi fikihnya, dan ini fikih para ulama ya, Masjidil Haram saja, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan gitu loh. Dan yang mengurus Masjid Haram dan Masjid Nabawi ulama-ulama besar. Bahkan guru-guru dari ustadz-ustadz yang berfatwa yang mengatakan nggak boleh begitu ya.
nggak katanya beberapa ustadz yang bilang yang keras gitu, misalnya contohnya. Padahal guru-guru mereka ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan nggak sembarangan ulama yang berfatwa di sana. Mereka merenggangkan fatwa apa ini, dan setelah kalau kita pelajari, ini saya sudah buat tulisan. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi ya, ternyata ada dua sisi poin yang jadi ikhtilaf. Yang pertama, apa hukum merapatkan soft. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, jadi apabila apabila itu wajib, ya maka kita wajib. Apabila sunnah, maka hukum merapatkan saf ini sunnah. Ya, artinya nggak sampai batal sholatnya, maka nggak apa-apa. Ini nggak masalah, karena cuma sekedar sunnah. Artinya nggak sampai membatalkan sholat begitu. Nah, kemudian yang kedua, apabila wajib, ya kalau kita pilih yang wajib, nah, apakah gugur dengan uzur? Karena ada uzur. Ya, karena yang namanya wajib bisa gugur dengan uzur seperti itu. Ya, ini selebihnya nanti silakan baca ya, penjelasan yang lebar, dalil-dalil nanti silakan baca di tulisan yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti itu, insyaallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ya. Saya ambil dari kolom chat. Izin, ini pertanyaan dari saya pilih, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Hanif. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Islam memerintahkan kita untuk patuh kepada pemimpin. Yang ingin saya tanyakan, berdosakah orang yang tidak mematuhi pemimpin terkait peraturan untuk mematuhi protokol kesehatan? Misal ada orang yang tidak mau pakai masker, tidak mau menjaga jarak. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, jawabannya memang kalau tidak patuh dengan pemimpin, jawabannya kita lihat dulu ya. Jadi memang dalam Islam ada hadis, ada ayat yang berbunyi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, disebutkan taatlah kepada ulil amri ya. Dan di sini dalam ayat di sini terdapat keindahan Afwan Ustaz, terputus Ustaz. Dari Al-Quran, di mana ada kata-kata ati, taatilah, ati, jadi ati Allah, taati Allah, kemudian hanya pakai atof. Sudah menyambung kembali? Sudah. Suaranya? Sudah, ampun Ustaz. Sudah, oke. Ya, jadi dari ayat tadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, digunakan kata-kata ati, taatilah. Ini menunjukkan ketaatan mutlak. Sedangkan ketika menyebut ulil amri, tidak ada kata-kata ati, tidak ada kata-kata taat, hanya sekedar atof atau ikutan. Nah, sehingga terkait dengan ulil amri, ya, kita taatnya itu bukan taat mutlak. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan kaidah ada nas la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik pencipta. Jadi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Nah, jadi ketika pemerintah memerintahkan sesuatu, kita lihat dulu. Kalau dia memerintahkan sesuai syariat, kita patuh. Ya, kalau dia memerintahkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, kita patuh. Ya, tetapi kalau memerintahkan bertentangan dengan syariat, jangan patuh. Nah,
perintah agar mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, maka ini adalah termasuk perintah yang tidak menyelisihi syariat, bahkan didukung oleh syariat, sehingga kalau ada orang yang tidak pakai protokol kesehatan dan tidak patuh, maka dia termasuk orang yang berdosa. Jadi termasuk yang berdosa, seperti itu insya Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir. Karena sudah hampir jam 21. Nggih, ya. Mungkin ada sedikit kesimpulan Ustaz dari ceramah kali ini. Ya, baiklah, dari apa yang kita sampaikan, intinya keteguhan hati bagi tenaga medis bahwasanya memang ya sejak wabah COVID ini kita perlu saling menguatkan lagi ya, dan caranya saling menguatkan, terus kita saling menasehati, karena terkadang sekarang kita menasehati orang lain, besok kita butuh dinasehati. Ya, kita saling menasehati bahwasanya tenaga medis ini amanah yang besar dari Allah, pahala berlimpah, dengan kemudian kita akan dimudahkan oleh Allah apabila kita memudahkan orang lain dengan niat yang ikhlas dan profesional. Mudah-mudahan ini adalah jalan jihad kita dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Ya, alhamdulillah. Kita sudah di ujung pengajian kali ini. Jazakumullah khair katsir Ustaz atas waktu yang diberikan dan ilmu yang diberikan pada kami. Semoga ilmu yang dapatkan berfaedah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Izin Ustaz kami tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Dan mohon maaf juga kepada peserta yang lain jika dalam penyajian kali ini ada kurang dari panitia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.